Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Syarmaye. Jadi di videoku kali ini, sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, bener gak sih aku mau ngebahas tentang susu energen dan denkau itu mitos atau fakta bisa menambahkan berat badan kita. Karena yang selama ini aku terapkan untuk menambahkan berat badan aku itu bukan karena susu denkau dan juga energen, tapi memang aku minum susu dan aku juga sesekali minum denkau, tapi karena aku nggak suka, aku minumnya Frisian Flag dan juga UHT apa sih? Ultramil, iya itu. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dulu buat aku, komen di bawah dan juga subscribe ya channel YouTube aku biar semakin lebih berkembang. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di sini sebenarnya aku juga search di Google, di YouTube tentang mengenai si susu denkau dan energen ini benar apa enggak, dan infonya udah aku sharing dan aku mau sharing juga ke kalian. Dan gimana sih si denkau dan energen ini bisa menambahkan berat badan kita? Bener nggak sih mitos atau fakta gitu? Di sini aku udah beli 2 susu ini dan aku mau lihat si isi kandungannya dari si energen ini dulu. Pertama kita bahas energen dulu ya satu-satu guys. Kita lihat di komposisinya itu di sini total lemaknya itu 1,5 gram. Kurang ya guys, untuk menambahkan berat badan kita tuh butuh makan dan minuman yang berlemak, karena memang kalau misalkan pengen berat badannya cepat naik ya kita harus mengkonsumsi lemaknya yang mengandung makan-makanannya yang berlemaknya tinggi gitu. Terus di sini ada mengandung protein cuma 1 gram guys, protein cuma mengandung 1 gram. Tapi di sini karbohidratnya mengandung 23 gram. Cukup lumayan besar ya guys karbohidratnya. Tapi tetap lemak dan proteinnya itu tidak sesuai, tidak memenuhi kadar buat menambahkan berat badan. Jadi si lemak dan proteinnya masih rendah guys, walaupun karbohidratnya ini tinggi. Dan yang sering kita ketahui si energen ini juga itu adalah sereal bernutrisi untuk pengganjal rasa lapar. Jadi kesimpulannya itu energen ini hanya berfungsi untuk mengganjal atau mengurangi rasa lapar kita gitu. Jadi pas kita mau makan kita udah lapar dulu karena udah diganjal sama si energen ini guys. Jadi energen ini menurut aku nggak bisa buat nambahin berat badan kita karena ya tadi itu lemak dan proteinnya cukup kecil buat kita kemungkinan buat menambahkan berat badan itu kecil gitu, walaupun karbohidratnya besar. Seperti yang udah aku bahas di video aku sebelumnya, kalau misalkan kita tuh butuh makan makanannya yang berlemak, tapi nggak usah berlebihan juga ya guys. Lanjut, kita ke si susu denkau ini. Nah, susu denkau ini kita bahas ke komposisinya. Di sini ada lemak totalnya 6 gram. Nah, ini tinggi banget nih, cocok buat kalian yang mau nambahin berat badan. Terus di sini ada proteinnya 5 gram, karbohidratnya ada 23 gram. Nah, si susu denkau ini cocok dan juga bisa buat nambahin berat badan kita karena total lemaknya itu mencapai 6 gram dan juga proteinnya 5 gram gitu guys. Jadi si susu denkau ini cocok buat nambahin berat badan. Dan nih muncul pertanyaan pasti di kalian, bagusan susu denkau yang instan atau yang full cream? Kan ada 2 pilihan buat yang putih ini, rasa putih ini. Jadi menurut aku itu dua-duanya bagus, mau yang full cream ataupun instan, itu dua-duanya cocok buat nambahin berat badan. Tapi kadang ada juga nih yang pertanyaan, udah minum susu denkau tapi nggak nambah-nambah berat badannya. Mungkin kalian juga melakukan kesalahan dalam penyeduhan susu. Di sini juga aku mau bahas tentang gimana sih cara menyeduh dan juga mengkonsumsi susu dengan baik dan benar.
Nah, pasti juga pada banyak nih yang nanya, emang berpengaruh ya kalau misalkan penyeduhan susunya itu salah? Dan berpengaruh nggak sih dalam kandungan si susunya itu? Berpengaruh banget guys, jadi bisa aja nanti kalau misalkan kalian salah menyeduhnya itu mengurangi proteinnya, lemaknya, pokoknya kandungan-kandungan yang terkandung dalam susu. Nah, maaf guys, kebalik, dalam susu Denkau ini. Jadi makanya kalian udah minum sekali 2 kali. Sehari 2 kali, sehari sekali, sehari 3 kali, tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah, mungkin juga kan dan kesalahan dalam menyeduh susu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian cara menyeduh susu dengan baik dan benar. Yang pertama itu kalian pasti banyak banget menyeduh susu dengan air yang baru mendidih. Nah, itu nggak baik ya guys. Kesalahan yang kedua itu kalian menyeduh susu dengan air dingin ataupun air dari kulkas. Nah, itu nggak baik juga ya guys. Yang ketiga itu menuangkan airnya dulu baru susunya. Jadi itu tuh bisa menjadi kesalahan karena bisa aja si airnya tuh berlebihan dibandingkan takaran susunya gitu guys. Jadi nggak baik juga kalau misalkan air dulu baru susu gitu. Takutnya si takarannya lebih banyak airnya daripada susunya, seperti itu guys. Yang keempat, mengubah takarannya. Ini pasti banget banyak banget kaum para penghemat gitu. Kalian tuh menyeduhnya udahlah setengah dulu buat besok lagi, sayang. Itu tuh kesalahan banget karena itu bakalan mengurangi si lemak dan proteinnya yang terkandung dalam susu Denkau guys, mengurangi takarannya juga gitu. Jadi fungsinya juga nanti bakal berkurang itu guys. Lanjut yang kelima itu menambahkan takaran. Nah, menambahkan takaran ini kalian tuh misalkan harusnya satu saset 1 gelas susu gitu kan, ini ditambah sama kalian 2 saset 2 gelas gitu. Nah, yang kalian pasti beranggapan biar lemaknya yang terkandung di dalam ini tambah banyak dan biar cepat gemuk. Nah, itu juga salah ya guys, nggak baik buat tubuh kita karena memang yang dianjurkannya ikutin apa yang sudah dianjurkan dalam prosedur yang ada di belakangnya ya guys. Seperti yang keenam itu meninggalkan susu. Maksudnya meninggalkan susu itu kalian udah seduh gitu kan, udah diseduh, udah tinggal diminum, tapi kalian udah nanti dulu mau nonton drakor, nanti dulu mau nonton YouTube kayak gitu. Padahal waktu yang baik buat minum susu tuh ya kalau kalian kalau kalian udah diseduh, udah jadi susunya, alangkah baiknya kalian langsung diminum susunya, karena waktu maksimal untuk minum susu itu setelah diseduh 1-2 jam guys gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian, info yang aku gali. Maaf banget kalau misalkan masih bla 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 bla, karena aku juga ini dapat search dan aku pelajarin sendiri, aku kumpulin nilai-nilai yang emang harus aku sampaikan ke kalian, nilai-nilai berlebih amat sih ngomong gua. Ya pokoknya gitu. Semoga kalian yang lagi pengen nambahin berat badan cepet nambahnya, dan juga buat kalian pejuang kurus semoga cepet juga sampai target kurus dan happy terus. Intinya kalau kalian mau gemuk happy terus, jangan ada pikiran-pikiran yang bikin pikiran kalian tuh terganggu, karena emang pemicu gemuk juga dari pikiran kita. Kalau misalnya kita happy terus, kitanya senang terus, itu bakalan buat hidup kita lebih happy dan lebih tenang aja gitu guys. Dan makasih buat kalian udah nonton, makasih kalian udah mampir channel ini, yang gak nge-skip video ini, yang udah nge-like dan udah subscribe. Semoga kita masih bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye.